Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Hendy, hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, Ya, tamu yang sangat eksklusif. ya. Betul Bang Hendy? Betul. Dan barangkali kawan-kawan di sana bingung terkait bahasa, ada info ini, ada info simpang siur dan segala macam. Tonton, jangan lupa Bang Hendy, Ya. dan like karena kita akan bahas semua terkait kenapa sih batalnya haji, terus apa itu PHU dan segala macam. Oke Bang Hendy, hari ini kita kedatangan tamu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. 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 Oke, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Boleh perkenalkan ke kawan-kawan sedikitnya? Silakan. Baik, thank you. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Humaydi Hakim bin Kiai Haji Busro. Saya di ASN instansi vertikal, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia di penyelenggaraan haji dan umroh Kabupaten Lebak. Kebetulan ya saya alhamdulillah dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh pimpinan, dipercaya oleh Kementerian Agama. Saya sekarang menahkodai, yaitu penyelenggara haji dan umroh Kementerian Kabupaten Lebak, yaitu sebagai ya kecil-kecilan punya jabatan. Mantap. Itu sedikit Pak ya. Ya dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit. Wih, yang penting kan dikit. Iya, Dikit. membukit. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Karena terdengar dari mana-mana ini ada PHU dan ada PHU bintang 9 juga. Nah, pertanyaan pertama, PHU itu apa sih Pak? Ya, PHU itu secara normatif kedinasan adalah penyelenggara haji dan umroh. Kalau nama saya kebetulan tadi Humaydi Hakim, nama darat, udara dan laut, nama alainya ya kayak kamu dan kamu. Ini adalah Pak Haji Ucok. Ya, kenapa ada bintang 9-nya, yaitu wali ya. Wali kita kan ada 9. Itu memaknai 9 Pak ya. ya, makna. Dan aku juga asli pakai short 5 N. Asli pakai short 5. Asli pakai short 5. Oke. Ya. Oke, mantap. Berarti PHU itu adalah penyelenggara haji dan umroh. Dan kalau yang satu lagi PHU adalah Pak Haji Ucok Ya. bintang 9. Jangan lupa. Oke. Itu nggak boleh kan? Subrek. Jangan lupa subrek juga. Ya, sahabat PHU. Sahabat PHU. Itu channel YouTube aku. Masa aku kalah sama kamu? Gak seru dong. Iya dong. Itu Pak, kalau bintang sendiri tuh nggak bisa tambahin lagi jadi 10 gitu, cakep. Buat kamu bisa sih. Di dunia ini republik ini apa yang nggak bisa? Iya betul. Tapi ada satu berita yang sangat menarik dan viral banget terkait karena ada polemik yang kita tanpa kita sadari, Pak ya, di luar rencana dan segala macam. Dan berita viralnya adalah keberangkatan umroh ini dibatalkan. Ya. Boleh diterangkan atau dijelaskan, Pak? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bahwa itu adalah regulasi haji, ada PMA, ada KMA ya, peraturan Menteri Agama dan keputusan Menteri Agama terkait khususnya keberangkatan umroh di bulan Maret ya, kalau tidak salah itu ada apa ya, karena wabah virus corona ya, itu karena secara domain kita di Kementerian Agama, khususnya di PHU Kementerian Kabupaten Lebak, domain kita adalah merekomendasikan mereka untuk pembuatan paspor. Kita input, kita berikan rekomendasi untuk ke imigrasi, tetapi secara domain lain-lain secara teknis yaitu
tugasnya, tusinya travel. Travel itu adalah mitra kita dan izin mereka dari kita, dari Kementerian Agama, dari aku PHU ya. Kalau tidak ada yang bisa masuk gitu Pak ya. Kamu juga bisa masuk. Bisa. Kalau nggak masuk ya nggak ada. Gimana? Oke, tapi dibatalkan apa diundur ini Pak? Ini di reschedule ya. Oh, di reschedule. Kalau melihat situasi dan sekarang, semoga kita semua terbebas dari virus corona dan tidak mesti takut. Tapi itu kapal nggak mogok Pak. Kenapa? Kapalnya nggak mogok. Kapal ada mogok. Ada. Oh, nggak. Kapal-kapalan namanya. Kalau kapal beneran enggak. Oh, Iya, haji nggak pernah ada kapal mogok. Ada juga kapal-kapalan. Oh, iya. Emang begitu Mang Edi? Iya. Mang Edi ya? Iya. Sebentar. Kamu siapa? Andre Rohmana. Ya Allah, kamu ini Samson bukan? Bukan ya? Andre berarti ya? Iya. Maaf ya. Iya. Oh, rambutnya berubah ya? Iya. Coba sebentar. Sekarang udah. Ayo. Ya. Oke, Bre. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya Pak, terkait boleh tidak terkait dijelaskan barangkali kan oke lah terkait pembatalan dan segala macam karena di reschedule karena ada wabah seperti ini dan apa sih yang sudah direncanakan oleh PHU ini untuk ke depan terkait adanya wabah seperti ini? Baik, saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa kami khususnya di penyelenggara haji dan umroh sekarang untuk keberangkatan haji khususnya tahun 2020 kita khusus Kabupaten Lebak yang berhak lunas sesuai dengan waiting list kita yaitu 644 orang. Nah, ini yang sudah melunasi karena pelunasan haji ini sesuai dengan edaran dari Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia yang tadinya terjadwal dari tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April ini diperpanjang menjadi 19 Maret sampai dengan 30 April. Itu untuk tahap 1 dan untuk tahap 2 yaitu sampai tanggal 20 ya, mulainya dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20, tetapi yang jelas bahwa ada informasi-informasi yang beredar di medsos, di grup dan di masyarakat bahwa nih, kamu siapa tadi? Samson ya? Mang Endi. Mang Endi berarti semuanya. Ya. Apa? Pakai E. Ya Henry. Berarti ya. Jadi kalau masa itu masa apa itu Pak? Masa habisnya atau masa tenggang gitu? Bukan masa tenggang, yang jelas tegang kali. Jadi yang jelas 644 orang sekarang alhamdulillah sudah melunasi hampir 80%, itu sisanya hanya 67 orang. Nah, ini ada waktu sampai dengan 30 April. Nah, yang berhak lunas itu sudah kita infokan baik melalui KUA ya, baik melalui media sosial, baik melalui media cetak ya. Karena bagaimanapun ini informasi ini adalah informasi publik yang wajib diketahui oleh publik. Dan sekarang untuk jemaah haji, untuk vaksin itu ya, itu vaksin kita berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan ya, itu berjumlah 420 orang yang sudah vaksin. Dan itu kenapa? Karena vaksin itu adalah satu syarat dan paspor itu adalah satu syarat. Nah, paspor ini kita tinggal 15% lagi yang belum selesai ya, yang belum membuat, karena bagaimanapun imigrasi ini sama dengan kita mengikuti anjuran dari Menpan bahwa penyusian jam kerja di rumah ini sampai dengan 13 Mei 2020 diperpanjang lagi. Iya. Makanya kalau rezeki diperpanjang enak. Kalau libur diperpanjang bisa jadi diperpanjang gitu ya kalau masa habisnya. Kayak kamu kan bisa diperpanjang juga. Jadi yang dijelaskan kepada masyarakat ketika supaya tidak resah dan galau, fokus saja pada pembuatan paspor, pada pelunasan haji, pada vaksin ya. Ketika ada informasi-informasi selain itu dari kami sebagai lembaga resmi penyelenggara haji dan umroh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, gak mesti dipercaya, kecuali dari kami itu wajib dipercaya ya. Informasi resminya haji itu dari kami di penyelenggara haji dan umroh Kemenang Kabupaten Lebak Republik Indonesia Provinsi Banten. Mantap. Bisa diutang dulu gitu Pak kalau belum lunas. Bisa
Bisa, itu bisa. Iya, gitu. Namanya utang omongan gitu ya. Kalau yang sudah berhak lunas ya tetap harus dilunasi karena ini sistem bro. Bisa masuk ya. Apanya yang bisa masuk? Maksudnya kamu bisa masuk ke agama? Bisa. Bisa. Ini error ya. Emang begitu kayaknya. Oke tuh kawan-kawan, berarti jangan percaya sama berita-berita yang beredar di sana. Lebih baik langsung datang ke Kemenang Kabupaten Lebak di seksi penyelenggara haji dan umroh. Oke, itu baru valid. Oke, Soheh. Ya. Oke, sohihan berarti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Begini, karena kan ada nggak sih takaran ketika bahasanya ada umur yang apa ya? Umur udah tua lah, udah melewati batas seharusnya. Itu ada pendahuluan atau tidak gitu untuk pemberangkatan haji? Karena kan kita tahu pemberangkatan haji ini hampir berapa tahun, Pak? Yang sekarang ya kalau yang daftar bulan sekarang itu menunggu sampai ya puluhan tahun lah. Kalau diceritain sekian tahun nanti kaget ya. Gitu udahlah kalau mau. Kalau puluhan tahun tuh kayak gimana? Puluhan tahun itu lewat 20 tahun. 20 tahun itu mah bisa ya? Ya, kamu bisa ngaco kan? Gitu. Tapi nggak ngaco sih. Iya. Setengah ya. Ya setengah. Jadi apa? Tadi apa? Gara-gara dia sih. Makanya ini pengacau nih. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan ada orang yang sudah lewat umurnya itu dia diberangkatkan duluan atau tidak, Pak? Yang jelas sekarang karena undang-undang yang baru itu namanya di kita itu ada lansia. Lansia itu dari usia 65, 75 sampai dengan ke atas. Tetapi itu tetap walaupun secara sistem, tapi mereka tetap kita harus usulkan dan koordinasikan. Tetap harus ada ke kita khususnya ke Kementerian Agama. Jadi tidak menjadi prioritas kalau mereka misalnya yang sudah daftar, yang dikatakan calon jemaah haji itu yang sudah mendapatkan porsi sudah daftar ya melalui bank. Kita hanya validasi saja, turunlah porsi, terus biometrik ya, diberikanlah oleh kita SPPH, surat perjalanan haji ya. Jadi yang jelas mah begitu. Jadi ada informasi-informasi terkait haji, misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait itu namanya lansia ya. Ada mahram misalnya suaminya berangkat tahun sekarang, istrinya lambat daftar misalnya, tapi sudah lebih dari 3 tahun atau 3 tahun itu bisa diusulkan sebagai mahram atau pendamping suami. Kalaupun nanti lansia anaknya sudah daftar tetapi lebih dari 3 tahun atau 3 tahun ibunya berangkat tahun sekarang, itu bisa sebagai pendamping, diusulkan sebagai pendamping lansia. Selanjutnya kalau misalnya yang mengundurkan diri sekarang terkait karena urusan ekonomi tidak bisa melunasi haji yang berhak lunas, segera koordinasikan dengan kami apakah itu penundaan pemberangkatan. Jadi kuncinya satu, jangan lupa koordinasi dan komunikasi tuntas dengan kami di penyelenggara haji dan umroh. Atau yang meninggal, misalnya tahun sekarang jamaah haji ada yang berangkat, itu bapaknya sama ibunya, salah satunya ada yang meninggal, gitu kan. Itu nanti bisa digantikan oleh ahli waris, yaitu oleh saudara kandung atau anak kandung. Yaitu saudara kandung itu dari mulai kakak, adik. Kalau ahli waris itu saudaranya bisa ya? Dulu bisa, tapi ya? sekarang sesuai undang-undang karena sudah dirubah itu bisa Pak, itu bisa. Karena di haji itu regulasi. Berarti yang kandung aja berarti, Pak? Ya, yang sekandung yang dikandung ibu satu. Ya. Yang dikandung ya. Kamu istrinya berapa? 2. Wih. Hebat tapi hebat. Berarti nikah apa pacar? Tengah. Ngaco ya. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan dengan Pak Haji Ucok ini. Pak Haji Ucok itu PHU bintang 9. Iya, Pak Haji Ucok. Tapi kalau PHU yang satunya penyelenggara haji dan umroh. Oke, mungkin sebelum kita tutup, tapi ditutup ini bukan kita berakhir untuk bicara, tapi nanti akan kita next video lagi. Maka kalau misalkan ada yang ingin lebih tahu, silahkan komen dan jangan lupa like, pesan dulu, share. Iya, nanti Mang Edi. Halo, emosi. Ini ngobrol dulu apa? Ngobrol. Pantes ini. Ngaco ya. Oke, sebelumnya boleh Pak pesan dan kesannya untuk barangkali anak muda yang mau langsung berangkat haji gimana? Silahkan. Baik. Jumlah jemaah haji
yang khusus Kabupaten Lebak yang sudah mendaftar pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2019 itu baru berjumlah 14.000 orang. Ini sesuai dengan sistem kita yang mempunyai nomor voksi. Nah, ini kan jauh dengan jumlah penduduk kita yang 1.200.000 lebih ya. Nah, makanya saya menghimbau kepada masyarakat, kepada kaum milenial, kaum muda, mudi, tua, atau ABG remaja, ABG tua kayak aku ya, ABG remaja lah. Jadi saya menyadarkan untuk kalian semua, untuk kamu-kamu semua, bagi yang sudah ada rezeki-rezekinya cukup, silakan bismillah ya, berdoa kepada Allah semoga ada hidayah untuk mensadokakan rezekinya untuk segera daftar haji ya. Biar kalau misalnya semua masyarakat di Kabupaten Lebak ini tiap tahun daftar hajinya banyak, ini secara sistem mengatur jumlah kuota kita, karena tidak jauh Kabupaten Lebak itu tidak jauh, hanya 1,5 kloter atau 2 kloter juga kurang gitu, suka gabungan dengan yang lain. Bagaimana caranya kalau misalnya masyarakat berbondong-bondong daftar haji ya, ini kan secara otomatis, secara sistem menambah kuota haji yang tadinya 700 lebih ya, 715, 720 tiap tahun rutin lah segitu, 1,5 kloter atau 2 kloter tiap tahun tiap tahun, karena jumlah di kita yang daftarnya sedikit tiap tahunnya, karena menentukan yang daftar tiap tahun banyak itu menentukan karena sistem. Ya, di haji itu karena sistem namanya Siskohat, sistem komputerisasi terbaru haji. Kemenang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Republik Indonesia. Oke, mantap. Boleh satu kata lagi ucapkan Pak subscribe dong. Gitu dong. Ini apa nama judul? Andre Rohmana. Andre Rohmana. Nah, nih. Kamu tahu nggak? Aku kesini dulu. Siapa? Diundang channel YouTube-nya sahabat Andre Rohmana itu adalah anak muda yang kreatif, anak muda yang inovatif, karena bagaimanapun ini aku sangat bahagia ya diundang, karena bagaimanapun ini adalah investasi kebaikan dan ini adalah kesolehan silaturahim. Aku senang. Tapi kamu juga jangan lupa, aku juga punya channel YouTube. Nih, ingat nih, channel YouTube aku namanya Sahabat PHU ya. Jangan lupa channel YouTube Andre Rohmana. Kalau salah luruskan ya. Andre Rohmana, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa lonceng bell. Ya, suplek. Jangan lupa punya aku juga. Iya, jangan lupa di komen deh. Iya, YouTube-nya Sahabat PHU. Ya. Oke, bintang 9, jangan lupa bintang 9. Jangan lupa di klik subscribe. Ya. Oke, biar kita semua bisa mengembang dan mengebarkan sayap kita di dunia media sosial. Terima kasih. Thank you. Jangan panggil Bapak. Oh iya. Jangan panggil Bapak. Siap. Thank you. Oke. Thank you ya. Oke, terima kasih. Aku dapat honor nggak? Oh, honorer. Cukup, honornya adalah dengan doa itu lebih dari cukup, karena rezeki itu tidak hanya rupiah, tetapi ketemu pun kita sehat, bisa berbincang di YouTube-nya Andre Rohmana. Ini adalah bagian dari rezeki. Amin. Thank you Allah, thank you channel YouTube Andre Rohmana, asli dari Tungku. Aku menyomplong.